Ceryulna pada mata pelajaran IPS. Hari ini materi kita tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, sekarang topik kita adalah tentang interaksi sosial dan norma sosial. Interaksi sosial yang dilakukan dalam masyarakat itu memerlukan norma-norma. Nah, apa sih norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Norma di masyarakat itu memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma yang mengatur masyarakat adalah norma sosial yang mempunyai sifat formal dan non-formal. Norma formal bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal dan biasanya tertulis. Contohnya aturan-aturan negara, konstitusi, surat keputusan, dan peraturan daerah. Sementara norma yang non-formal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Contohnya kaidah, pantangan, aturan keluarga, dan adat istiadat. Tingkatan norma ada 4. Yang pertama adalah cara. Cara adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi berupa teguran. Contohnya orang yang bersendawa ketika sedang makan. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan ini berupa tradisi-tradisi dalam keluarga. Contohnya memberi salam pada saat bertamu, membukukan badan ketika berjalan melewati orang yang lebih tua atau sebagainya. Yang ketiga, tata kelakuan, yaitu norma yang diterima masyarakat secara sadar ataupun tidak sadar, tetapi dia dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota masyarakat. Contohnya larangan mencuri, larangan menghilangkan nyawa orang lain, larangan berjudi, larangan menggunakan obat-obat terlarang. Nah, yang keempat adalah adat istiadat. Umumnya norma ini tidak tertulis, namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya bisa merupakan penolakan pada masyarakat. Contohnya di Lampung itu ada hukum adat yang dilarang untuk bercerai. Nah, jika aturan ini dilanggar, maka yang tercemar tidak hanya yang bersangkutan, tetapi juga seluruh keluarga dan suku. Melalui interaksi sosial atau interaksi satu sama lain, masyarakat membentuk aturan, lembaga, dan sistem hidup bersama. Lembaga atau institusi sosial itu dapat terbentuk melalui 2 cara, yaitu tidak terencana dan secara terencana. Secara tidak terencana itu maksudnya lembaga itu lahir secara bertahap. Biasanya terjadi saat masyarakat dihadapkan pada permasalahan atau yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya awal terbentuknya bank, di mana pada masa dahulu kala kita hanya menggunakan barter untuk saling tukar menukar. Nah, akhirnya muncullah bank sebagai alat untuk menyimpan uang. Nah, sementara secara terencana itu adalah lembaga itu lahir atau terbentuk melalui cara atau proses perencanaan yang matang dan teratur. Contohnya lembaga transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga transmigrasi dibentuk sebagai satu cara untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Nah, sampai di sini paham kan?